Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Hari kiamat tidak akan datang begitu saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberitahu kita tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda itu adalah wanita Bani Daus yang akan berjoget sambil mengelilingi Ka'bah tandingan. Yang manakah Ka'bah tandingan itu? Lalu benarkah hal itu sudah terjadi saat ini? Tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum membahas wanita Bani Daus, mari kita mulai dengan membahas awal mula dakwah Islam kepada Bani Daus. Bani Daus sama seperti orang-orang Arab umumnya yang sulit menerima ajaran Islam, mereka masih mengamalkan ajaran leluhur yang menyembah berhala. Dakwah Islam pertama kali menyentuh Bani Daus, seorang penyiar yang bernama Tufail bin Amru ad-Dausi, yang sangat dihormati kaumnya. Awalnya datang ke Mekah untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ia dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Ia dilarang bertemu dan berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy tersebut sampai mengikuti kemanapun Tufail pergi. Saat Tufail mengatakan kalau dia tidak akan bertemu dan bertegur sapa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah orang-orang itu pergi. Tufsil pun masuk ke Masjidil Haram dan mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam salatnya, dalam hati Tufail selain memuji betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan tersebut, Tufail kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perjalanannya hingga bisa bertemu sang Nabi. Percakapan tersebut berlanjut hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawari Tufail untuk masuk Islam, seraya membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tufail dengan senang hati menerima tawaran baik itu, dan berjanji akan mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagai pembawa dakwah pertama pada kaumnya Tufail bin Amru ad-Dausi juga dijuluki sebagai Zunnur atau pemilik cahaya, yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya jalan tersebut berada di matanya, tapi kemudian pindah ke janggutnya. Saat itu Tufail sendiri yang menawarnya, dan diabadikan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah. Wahai Robku, aku takut kaumku mengatakan bahwa cahaya itu musibah bagiku, maka cahaya itu berpindah ke tepi cambuknya, dan cahaya itu meneranginya di malam yang gelap. Gulita, Tufail pulang sebagai seorang muslim, dan mengajak keluarganya masuk Islam juga. Ia pun mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya kaumnya menolak seperti kebanyakan orang Arab. Ketika didakwahi tentang Islam, bahkan ia sampai dicaci. Untung saja ada Ummu Syuraik yang percaya dakwah Tufail. Sejak mengakui agama Islam, Ummu Syuraik pun gencar berdakwah di kalangan sesama wanita, bahkan sampai mendatangi rumah-rumah para perempuan untuk mengenal lebih dekat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena kalau ketahuan siksaan akan diberikan kaumnya. Hingga akhirnya keislamannya terbongkar, ia pun diseret menuju padang pasir, kemudian disiksa di tengah padang pasir yang panas. Ia sama sekali tidak diberikan air minum. Semua itu dilakukan agar ia mau meninggalkan Islam, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi air kepada Ummu Syuraik untuk minum dan membasahi tubuhnya saat para penyiksaannya kembali. Mereka heran melihat kondisi Ummu Syuraik yang basah kuyup di tengah gurun pasir, lalu mengatakan kalau air itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penjelasan itu mereka seketika mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cerita penyebaran Islam kepada Bani Daus. Memang telah menerima ajaran Islam, tapi mereka akan kembali menyembah berhala-berhala itu. Mereka sebut dengan Zulhalasah, milik kabilah Kasam, dan Bajilah yang terletak di Tobala, yang berada di antara Makkah dan Yaman, adalah sebuah kuil yang di dalamnya terdapat banyak berhala. Untuk disembah Embar Kasir menyebutnya sebagai Ka'bah tiruan atau Ka'bah tandingan dari Ka'bah yang ada di Mekah. Pada zamannya yang mana punya nama tersendiri untuk membedakan keduanya Ka'bah yang ada di Mekah. Disebut Ka'bah Syamiyah karena berada di utara wilayah Syam atau Suriah, sedangkan Zulhalasah sebagai Ka'bah Yamani karena berada di sekitar Yaman. Bangunan ini juga diberi kain atau hijab dari kain Asyur, semacam kain sutra sama seperti Ka'bah yang ditutupi kiswah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuil berhala ini telah dimusnahkan atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda kepada salah satu sahabat bernama Jarir bin Abdullah, "Wahai Jari, bisakah kamu membuatku senang
dengan menyerang Zulkhalasah, lalu aku menyebut tentu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pun berangkat dengan pasukan berkuda, berjumlah 150 prajurit suku Ahmas. Hadis riwayat Bukhari bin Jabir. Kemudian menghancurkan, dan membakarnya sekaligus sayangnya Zulkhalasah tak musnah untuk selamanya, dan mulai dihidupkan kembali. Terus dia saling menulis mengatakan kalau di masa-masa kerajaan Saudi berdiri, orang-orang Arab yang hidup di daerah pegunungan Daus kembali lagi, melakukan praktik menyembah berhala, mulus berkata orang-orang Arab kembali ke zaman jahiliyah dulu. Dengan melakukan bidah-bidah dan hurafat-hurafat, mereka kembali ngalap berkah dari mencium batu-batu dan pohon-pohon kabilah Daus. Dan kabilah-kabilah sekelilingnya, kembali menyembah dan mencium Zulkhalasah dan mempersembahkan sesajen mereka kepadanya. Kembalinya penyembahan Sultan Asia juga dibenarkan oleh Profesor Kamal Salibi, sejarawan Universitas Lebanon. Beliau berkata sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah hidup kembali di Jazirah Arab, di pedalaman Asia di wilayah Arab Saudi, di mana tradisi ini bertahan hingga tahun 1815, namun pada tahun itu sebuah gerakan organisasi di Arab mengadakan operasi militer khusus, untuk menekan kelompok penyebab berhala, di berbagai bagian Asia. Termasuk berhala-berhala yang dibangun kembali, oleh keturunan Bani Daus, juga telah berhasil dihancurkan oleh gerakan kelompok tersebut. Penghancuran bangunan Zulkhalasah ini ternyata tak hanya dilakukan sekali, pasukan Raja Abdul Aziz Al-Faisal juga pernah melakukannya, salah satu pengawal raja tersebut bersaksi kalau bangunan Ka'bah tiruan tersebut sangatlah besar, dan kokoh, saking kokohnya suatu bongkahan saja tak bisa dihancurkan oleh puluhan orang jauh sebelumnya. Imam Saud juga pernah menghancurkan bangunan yang dimirip-miripkan dengan Ka'bah itu pada tahun 1344 Hijriah, tapi masih meninggalkan sisa-sisa bangunan. Fakta bahwa suku Kolase yang masih ada sampai sekarang menunjukkan kebenaran hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dirinya para wanita Bani Daus akan melakukan ritual di sekitar kuil berhala tersebut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga bokong wanita-wanita Bani Daus bergoyang di hadapan berhala Zulkhalasah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut patut diwaspadai, soalnya di Arab Saudi sudah muncul sebuah fenomena yang menunjukkan kebenaran hadis tersebut. Sebuah video memperlihatkan seorang laki-laki mengenakan kafia, penutup kepala khas Arab, sedang menghujani kepala perempuan cantik berbaju kuning dengan uang berlembar-lembar. Jika uang di genggamannya habis, seseorang akan datang membawakan segenggam. Orang lagi, wanita tersebut tanpa tak menolak hujan uang dari lelaki berkaftanya tersebut. Wanita dengan rambut panjang itu tampak menikmati sambil menggoyangkan pinggulnya. Di video lain juga terlihat seorang laki-laki Arab datang ke tempat hiburan, dan menyamar seorang perempuan. Laki-laki itu memakai baju abu-abu dengan kafia, yang menutup rambutnya. Laki-laki itu sedang duduk sambil melempar-lempar. Datang dan ditemani seorang perempuan berbaju merah, yang sedang menyanyi. Video tersebut bisa menjadi gambaran bagaimana keadaan Arab Saudi sekarang ini, dan menjadi tanda-tanda kiamat yang sendiri disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, sekarang ini bangsa Arab sedang berada di tahap modernisasi besar-besaran yang diinisiasi oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Lihat saja keadaan Arab Saudi sekarang ini, mulai dari diizinkannya pemakaian bikini brand Valentine, sampai pesta Halloween yang sebelumnya dilarang kerajaan Arab, bahkan di sana juga sudah ada klub malam halal. Sungguh ironis, padahal nabi-nabi banyak yang berasal dari bangsa Arab, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sendiri yang melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membuat tanda kiamat semakin nyata dan bermunculan di depan mata. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, semakin hari semakin terlihat munculnya pertanda kiamat yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, apalagi soal wanita Bani Daus yang berjoget-joget mengelilingi Ka'bah. Maka dari itu hendaknya kita semakin memperkuat iman untuk menghadapi akhir zaman. Terima kasih atas saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.